Shalom, bersama saya Pendeta Reza Abraham dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat 5 menit. Di pelajaran yang ke-10 di triwulan ini kita belajar tentang aturan main. Mohon maaf untuk ringkasan pelajaran Sekolah Sabat 5 menit saat ini terlambat karena saya baru selesai pelayanan. Saya gembala jemaat Kartasura dan Alfa Omega Boyolali dan saya baru bisa membagikan saat ini. Mari kita lihat pelajaran di belakang ini. Dalam konteks pertentangan kosmis atau pertentangan semesta, pelajaran Sekolah Sabat sepanjang satu pekan ini saya bagi menjadi dua bagian. Pelajaran hari Minggu sampai dengan hari Rabu bagian pertama, dan pelajaran hari Kamis bagian yang kedua. Di pelajaran hari Minggu sampai dengan hari Rabu saya bagi lagi menjadi tiga bagian. Bagian yang pertama itu berhubungan dengan perantara dari iblis. Bagian yang kedua ini berhubungan dengan apa yang dilakukan. Bagian yang ketiga berhubungan dengan aturan main. Bagian yang kedua di sini hari Kamis adalah kesimpulan. Kita lihat satu persatu. Yang pertama di pelajaran hari Minggu. Perantaranya siapa? Kores. Ini raja orang Media Persia. Daniel 10 ayat 13. Apa yang dilakukan? Menahan malaikat Tuhan untuk menjawab doa Daniel. Ya, setelah masa 70 tahun penawanan di Babel, maka bangsa Yehuda akan dibebaskan oleh Tuhan dari penawanan melalui Raja Kores. Tetapi dalam hal ini, iblis menggunakan Kores untuk menahan malaikat Tuhan yang mau datang ke Daniel untuk memberikan pengertian dan pemahaman, serta jawaban dari doa Daniel. Nah, pada waktu itu, Kores yang seharusnya gampang untuk membebaskan bangsa Yehuda, tapi karena iblis mempengaruhi pikirannya sehingga ditahan. Nah, berapa lama? Ini ada aturan mainnya, 21 hari atau 3 minggu dalam Daniel 10 ayat 13. Nah, setelah itu selesai, maka malaikat Tuhan memberikan pengertian kepada Daniel. Dan melalui Raja Kores, bangsa Yehuda dibebaskan dari penawanan. Itu bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua hari Senin. Siapa perantaranya? Binatang dari dalam laut. Dan itu adalah kekuatan politik dan agama. Dalam Wahyu 13 ayat 1. Apa yang dilakukan? Dalam Wahyu pasal 13, saya ambil beberapa saja. Menentang Allah dan hambanya. Kemudian yang kedua, memberi kuasa kepada binatang itu. Iblis memberi kuasa kepada binatang itu. Kemudian yang ketiga, merampas ibadah. Ini yang dilakukan. Kemudian ada aturan mainnya. Ternyata, binatang yang keluar dari dalam laut, yaitu kekuatan politik dan agama pada waktu itu, hanya bertahan 42 bulan atau 1260 hari. Ini dalam Wahyu pasal 13 ayat yang kelima. Jadi ada waktunya di sana. Dan iblis tahu bahwa waktunya singkat dalam Wahyu 12 ayat 12. Jadi ini hanya sementara. Apa yang dilakukan oleh iblis melalui binatang dari dalam laut pada waktu itu. Kemudian bagian yang ketiga, hari Selasa. Ini orang Kasdim, Ayub 1 ayat 13. Ini berhubungan dengan Ayub. Karena iblis pada waktu itu mengambil harta Ayub. Kemudian melukai Ayub dengan penyakit. Kemudian memfitnah karakter Tuhan. Ini yang dilakukan. Kemudian batasannya adalah jangan ambil nyawa Ayub dalam Ayub 2 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Ini bagian yang ketiga. Kemudian bagian yang keempat, dunia, Lukas 4 ayat 6. Ini adalah perantara atau tempat di mana iblis bekerja. Apa yang dilakukan? Menabur kejahatan, menabur penderitaan. Ini bisa ditambahi. Nanti saudara-saudara bisa menambahkan. Kemudian ada batasannya. Kita bisa lihat bahwa batasan dari iblis, ya tadi beberapa hal. Jadi musuh dan Allah memiliki batasan aturan main. Jadi dalam konteks pertentangan besar ini ada aturan mainnya. Tadi iblis sudah beberapa hal disebutkan, tidak selamanya. Tapi ada batasan-batasan yang bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan. Nah, untuk Tuhan sendiri juga ada aturan main di sana. Ini untuk menunjukkan kasih-Nya. Apa itu? Salah satunya adalah Tuhan memberikan kebebasan memilih. Nah, kemudian yang kedua, Tuhan tidak bisa menghentikan kejahatan secara langsung pada waktu itu. Itulah sebabnya kita lihat di dunia ini ada penderitaan kejahatan yang kok tidak selesai-selesai. Tapi Tuhan memberikan rentan waktu di sana. Dan itu hanya sementara saja. Itulah sebabnya maka di kesimpulan hari Kamis, yang pertama dalam Markus 9 ayat 29, doa dan puasa itu akan membebaskan kita dari kesusahan. Tetapi dalam Markus 6 ayat 5 dikatakan meskipun sudah berdoa, berpuasa, tetap saja kesusahan itu ada. Karena memang yang namanya kejahatan akan tetap ada di dunia ini sampai waktunya nanti Tuhan akan mengalahkan kejahatan itu.
Dan ayat terakhir dalam Wahyu 21 ayat 4, tidak akan ada lagi kesusahan di dunia yang baru. Intinya adalah Tuhan memberikan kesempatan kepada iblis untuk menunjukkan kuasanya, kejahatan. Tetapi Tuhan ada di sana. Dengan nantinya kejahatan itu akan muncul, akan terus berkembang, maka akan nyata di sana bahwa kejahatan itu adalah hal yang negatif. Dan ketika nanti dibinasakan, maka semua orang akan melihat betapa adil dan betapa kasihnya Tuhan. Itulah sebabnya, maka bagi kita jangan khawatir, karena Tuhan ada bagi kita. Ini hanya sementara. Dan di akhir nanti kita akan memperoleh kehidupan yang kekal ketika kita tetap setia dan berjalan di jalan Tuhan. Inilah ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat sepanjang 1 minggu ini. Tuhan memberkati.